Hai, selamat datang di ABG Movie. Pada video kali ini, kita akan menceritakan alur cerita film dari film yang berjudul The Hidden Face. Film ini menceritakan tentang seorang konduktor orkestra bernama Adrian yang mencari keberadaan kekasihnya bernama Belen. Film dengan berbahasa Spanyol ini disutradarai oleh Andres Baiz dan diperankan oleh Quim Gutierrez, Clara Lango, Martina Gracia, dan beberapa bintang lainnya. Sebelum kita masuk ke inti videonya, silakan membantu saya dengan subscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar channel ini dapat berkembang lagi, guys. Penasaran dengan filmnya? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film The Hidden Face. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Adrian sedang menonton video yang ditinggalkan oleh pacarnya dengan berpesan ingin meninggalkannya. Pacarnya tersebut bernama Belen. Ia adalah seorang desainer. Adrian ini merupakan konduktor orkestra terkenal dan ternama. Adrian yang merasa sedih dan frustasi pergi ke suatu klub malam untuk minum-minum sampai mabuk. Saat ia keluar klub dan ingin pulang, ia menabrak seorang pria dan terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Adrian terlihat kalah mekanik. Saat itu juga keluarlah seorang pelayan klub dan membantu memisahkan Adrian. Pelayan itu bernama Fabiana. Karena Adrian sudah bonyok serta mabuk, Fabiana pun membawanya pulang ke kos-kosan Fabiana untuk dirawat, dan ia pun tertidur semalaman di sana. Keesokan harinya, Adrian sudah bangun dan langsung buru-buru pergi karena sudah terlambat untuk latihan. Sesampainya di tempat latihan, Adrian tidak berkonsentrasi dalam latihannya, dan ia meninggalkan tempat latihan tersebut. Malam harinya, ia datang kembali ke klub untuk berterima kasih kepada Fabiana karena telah menolongnya. Kemudian Adrian mengajak Fabiana ke panggung orkestra tempat latihannya. Setelah berbincang panjang lebar, Fabiana mulai terpesona dengan Adrian. Adrian yang sedih hatinya karena ditinggalkan oleh Belen, ia mulai tersenyum dan mulai mencintai Fabiana. Adrian yang sudah tak tahan lalu mengajak Fabiana ke rumahnya untuk bercocok tanam. Atas laporan Adrian sebelumnya mengenai hilangnya Belen, akhirnya dua polisi datang untuk memeriksa tempat terakhir kali Belen menghilang. Fabiana yang tidak tahu apa-apa kemudian bertanya pada Adrian tentang apa yang terjadi. Lalu ia menjelaskan kepada Fabiana. Scene berpindah ke Fabiana yang sedang berendam di bak mandi. Ia dikejutkan dengan air yang tenang dan tiba-tiba bergelombang. Sontak saja ia langsung bangun dan lari ke kamarnya. Pada saat itu berpapasan dengan adanya petir serta lampu pun ikut padam, menambah panik Fabiana. Adrian langsung datang dan menenangkannya. Scene berganti ke keesokan harinya. Pada malam hari, Fabiana yang ditinggal kerja oleh Adrian sedang loncat-loncat di atas kasur milik Adrian. Tak sengaja ia melihat sesuatu benda yang berada di pojok meja. Ia menemukan sebuah kunci misterius, dan ia pun menjadikan kunci tersebut sebagai kalungnya, dan lampu pun kembali padam. Kemudian dengan berbekalkan tongkat besi, ia turun ke bawah untuk memeriksanya. Perlahan-lahan ia berjalan dan ia dikagetkan dengan seekor dogi, sehingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Adrian yang sudah pulang lalu merawat Fabiana yang tiba-tiba pingsan. Lalu Fabiana yang sudah siuman menjelaskan bahwa rumah ini berhantu. Kemudian ia menunjukkan bahwa hantunya ada di wastafel ini dan terdengar suara aneh dari sini, kata Fabiana. Namun Adrian yang tak percaya mengatakan mungkin itu hanya suara angin dari saluran pipa. Keesokan paginya Adrian mendapatkan telepon dari polisi bahwa mereka telah menemukan mayat yang mungkin saja itu Belen. Polisi meminta Adrian untuk datang untuk menginterogasi dan memastikan mayat tersebut benar Belen atau bukan. Sampainya di sana diperlihatkan mayat tersebut, dan dengan yakin ia menyatakan itu bukan Belen. Lalu ia pun pulang dan menceritakan ke Fabiana. Kemudian Fabiana dengan senang bahwa Belen sudah tak ada di kehidupannya. Ini membuat Fabiana memeluk Adrian dan tersenyum sambil melihat ke arah cermin besar. Dan kita dikejutkan dengan penampakan sosok wanita menyeramkan. Ini membuat kita bertanya-tanya. Scene pun beralih pada Adrian yang sedang memasak untuk seseorang. Ya, orang itu adalah Belen. Di sini kita diajak flashback pada saat Adrian yang masih pria biasa dan mereka masih bersama-sama.
Kemudian Adrian memberitahu kabar gembira bahwa ia diterima untuk memimpin sebuah pertunjukan orkestra. Namun ini membuat Adrian harus pergi cukup jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Adrian yang tak ingin meninggalkan Belen, ia pun mengajaknya untuk pergi bersama. Akan tetapi Belen yang bimbang harus memilih menetap atau mengikuti Adrian. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk ikut, namun ia meminta Adrian untuk berjanji agar menjaganya di sana. Adrian pun mengiyakannya. Singkat cerita, Belen dan Adrian yang telah sampai di Eropa, terlihat Belen memasuki sebuah rumah yang akan ia kontrak bersama wanita pemilik rumah tersebut. Wanita itu bernama Nyonya Emma. Setelah diajak keliling-keliling melihat seisi rumah, Belen menyukai rumah tersebut, lalu ia memutuskan untuk mengambilnya. Scene berganti ke Belen yang seusai berbelanja dan mampir ke tempat latihan Adrian. Ia diantar oleh bosnya Adrian ke ruangan Adrian berada. Saat Belen membuka pintu, terlihat Adrian yang sedang berduaan dengan sang partner kerjanya, yaitu seorang violinis, anggota dari orkestra tersebut, bernama Veronica. Mereka terlihat canggung. Ini membuat Belen curiga kalau Adrian telah berselingkuh. Keesokan paginya, Belen sedang memeriksa HP Adrian dan mengetahui kalau Adrian dan Veronica sering teleponan dan SMS-an. Ia lalu menanyakan ke Adrian yang hendak pergi bekerja. Adrian mengakui ia hanya sedikit merayu saja, kata Adrian. Lalu Belen yang sakit hati mendengar hal itu langsung mengusir Adrian. Kemudian Nyonya Emma datang dan mendengarkan curhatan Belen. Merasa kasihan dengan Belen, ia menunjukkan suatu pintu untuk memasuki suatu ruangan rahasia di balik cermin. Ruangan tersebut seperti ruangan persembunyian. Ada cermin satu arah yang dari dalam bisa melihat ke arah luar. Setelah ditutup rapat, ruangan pun akan kedap suara. Ruangan tersebut memiliki dinamo untuk menyalakan lampu dan speaker yang bisa mendengarkan suara apapun dari luar. Singkat cerita, Belen ingin menguji kesetiaan Adrian dengan cara ngeprank pura-pura ia pergi dan meninggalkan pesan video yang ternyata ia hanya bersembunyi dalam ruangan tersebut. Belen yang sudah mempersiapkan semua itu sedang menunggu Adrian pulang untuk melaksanakan rencananya. Tak lama, Adrian pulang. Belen langsung berlari menuju ruangan tersebut. Adrian yang pulang dengan menggenggam sebuah bunga sedang mencari keberadaan Belen dan tak kunjung menemukannya. Ia melihat rekaman video yang ditinggalkan Belen. Ia yang panik kemudian mencoba mencari barang-barang Belen, namun tidak menemukan satupun barang Belen yang tersisa. Belen yang tersenyum melihat Adrian panik tiba-tiba kaget karena bunga yang dibawa Adrian dilemparkannya ke cermin. Belen yang merasakan pranknya sudah cukup, lalu mencari kunci ruangan tersebut. Namun sayangnya, kunci itu terjatuh di luar saat Belen berlari masuk ke ruangan tadi. Sontak paniknya Belen langsung memanggil-manggil Adrian. Namun suara Belen tak terdengar karena ruangan tersebut kedap suara. Dan berakhirnya ia terjebak. Dalam bertahan hidup di ruangan yang tanpa air bersih, makanan yang layak, ia hanya makan makanan kaleng yang sudah kadaluarsa dan meminum air yang keruh. Namun apalah daya, tak ada pilihan lain. Tak lama kemudian, Belen melihat Adrian membawa pulang seorang wanita yang tak lain adalah Fabiana. Belen yang tidak bisa apa-apa terpaksa menyaksikan dan mendengarkan suara kenikmatan mereka berdua dari dalam ruangan tersebut sambil menangis dan menahan rasa sakit di hati. Keesokan paginya, Belen terbangun dan melihat Fabiana sedang ingin menggosok gigi. Lalu Belen meneriakannya di wastafel dalam. Tak disangka saat Belen melihat Fabiana yang sedang mendekatkan telinga di wastafel luar, ia pun menyadari mungkin saja suaranya bisa terdengar oleh Fabiana dan dapat membantunya keluar. Tapi ternyata suara itu tak sampai ke telinga Fabiana. Malam harinya Belen menangis sambil melihat foto dirinya bersama Adrian. Dengan peralatan seadanya, ia mencoba membuat lubang lewat tembok ruangan tersebut. Namun gagal karena di balik semen ada besi. Hari berganti. Fabiana yang terus merasakan keanehan di kamar mandi tersebut memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan mengisi air wastafel hingga penuh. Belen yang melihat hal itu langsung memukul pipa untuk memberitahu keberadaannya. Fabiana pun melontarkan beberapa pertanyaan. Jika jawabannya iya, air itu akan bergelembung yang dipukul oleh Belen. Jika jawabannya tidak, maka air itu akan tenang. Setelah sampai pada akhir komunikasi mereka berdua, akhirnya Fabiana tahu kalau Belen
terkurung di balik cermin. Kemudian Fabiana mencari letak pintu rahasia dan menemukan lubang kunci yang cocok dengan kalung yang ia pakai. Namun saat Fabiana ingin membukanya, ia mengurungkan niatnya karena ia berpikir kalau Belen terbebas, ia akan kehilangan semua yang ia miliki, termasuk Adrian. Di sisi lain, Fabiana yang mendapatkan informasi dari mantan pacarnya, yaitu seorang intel polisi yang membantu mengungkapkan keberadaan Belen, bahwa Adrian itu adalah tukang selingkuh. Dan bahkan selama ia bersamanya, Adrian masih menjalin hubungan bersama Veronica. Fabiana mulai memikirkan 2 kali apakah benar bahwa Adrian telah menyekap Belen, yang artinya Adrian menyekap Belen agar bisa bersama Veronica. Segera Fabiana menanyakan hal itu, namun tak ada jawaban dari Belen. Merasa khawatir Belen sudah mati di dalam sana, ia langsung bergegas membuka pintu ruangan tersebut untuk melihat keberadaan Belen. Tak lama ia menemukan Belen yang sedang tertidur, namun seketika Belen pun langsung bangun dan memukul kepala Fabiana dengan botol kaca hingga ia pingsan. Lalu ia meninggalkan Fabiana di dalam ruangan tersebut dan menguncinya. Belen memutuskan meninggalkan rumah dengan menaruh kunci ruangan tersebut di tempat tidur Adrian, serta fotonya bersama Adrian yang ditempelkan di pintu cermin besar tersebut. Adegan terakhir menunjukkan Belen yang sedang berada di pinggir pantai sendirian, sedangkan Fabiana terbangun dan terperangkap dalam ruangan rahasia dan berharap untuk diselamatkan. Penonton dibuat bertanya-tanya apakah Fabiana akan mati di dalam ruangan tersebut. Kita pun tidak tahu. Sungguh film yang memiliki ending yang menggantung ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman mau memberi masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.